Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan video simulasi proyek mengajar anak SD di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Nah, kelas 3 yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Anggun. Anggun, silakan memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selamat dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar. Nah, sekarang kita akan langsung ke pembelajaran. Sekarang kita belajar tematik terpadu, tema tematik terpadu. Tema 2, menyayangi dan
menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi, isi dongeng, dan yang didengar dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Tujuan yang selanjutnya yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi untuk pola irama sederhana dengan bernyanyi yang tepat, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat mengidentifikasi, memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Nah, sekarang pelajaran pertama yaitu membacakan dongeng. Nah, sebelum Bapak akan men-share screen video penjelasan tentang dongeng. Simak baik-baik ya. Kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis Kupas Materi belajar tentang dongeng. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton video, teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman Miss Imas. Dan kita kali ini. Nah, yang pertama, setelah kalian menonton video ini diharap yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Oke, teman-teman, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku? Terutama buku tentang dongeng, atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Oke, banyak banget ya yang suka dongeng termasuk Miss Imas. Miss Imas juga dongeng itu apa sih? Nah, teman-teman, Miss Imas akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah, pengertian dongeng itu banyak banget pengertiannya ya. Ada yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, untuk pengertian lainnya, dongeng itu adalah
bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Oke, teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa sih? Oke, struktur dongeng terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai suatu cerita dongeng. Misalnya, kalimatnya begini loh teman-teman. Kalau di dongeng itu, pada zaman dahulu kala ada sebuah bla 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 bla. Atau misalkan kayak gini loh teman-teman pendahuluannya. Pada suatu hari yang cerah bla 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 bla. Nah, itu namanya pendahuluan ya. Nah, yang kedua, struktur dari dongeng yang kedua itu ada peristiwa atau isi. Nah, itu apa sih? Di peristiwa atau isi itu ada kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi peristiwa intinya gitu loh dalam sebuah dongeng itu ada di bagian yang kedua, di bagian peristiwa atau isi. Nah, bagian dongeng yang terakhir yaitu penutup. Penutup itu adalah kalimat untuk mengakhiri sebuah cerita dongeng. Biasanya memakai kalimat seperti ini loh teman-teman. Kalau kalian senang membaca dongeng, biasanya ada kalimat-kalimat kayak gini. Akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau misalkan, dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah itu ya, itu. Jadi ada 3, pendahuluan, peristiwa atau isi, dan terakhir adalah penutup. Oke, lanjut ke ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak diceritakan secara rinci atau detail. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu pendahulunya singkat dan lebih menekankan ke isi atau peristiwa inti pada dongeng. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari dongeng. Contoh tema dongeng itu tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalkan waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Suasananya misalkan suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Nah, tadi adalah penjelasan dari dongeng. Jadi dongeng ini adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng juga biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng biasanya diceritakan kembali secara
berulang-ulang oleh orang-orang. Dengan dongeng juga tidak terkait oleh tempat dan waktu, karena dongeng diceritakan terutama untuk menghibur. Nah, dari itu fungsi-fungsi dongeng ada yang pertama menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembaca. Yang kedua sebagai hiburan. Struktur dongeng juga terdiri dari pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Nah, dari dongeng tadi bisa kalian baca dongeng tentang pohon apel yang tulus. Bisa kalian baca bersama orang tua kalian, setelah itu bisa kalian kerjakan soal yang ada di buku. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pertukaran pecahan. Kita akan men-share video tentang pertukaran pecahan. Iya. Disimak dengan baik ya. Ya, Kak. Ayo Kiat belajar. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika, yakni tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Materi ini untuk siswa kelas 3 SD terdapat di buku tematik tema 2 subtema 1. Mari kita mulai. Kita baca cerita berikut ini. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Daun-daun tersebut digambarkan seperti ini ya anak-anak. Kita lihat, ini kotak yang pertama terdapat 35 helai daun kering. Kemudian untuk kotak yang kedua terdapat 15 helai daun kering. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering. Nah, kita hitung jadi dijumlahkan ya. Ditambahkan 35 tanpa lalu kita tuliskan 0. Kemudian menyimpan 1. 3 menjadi 4 ditambah 1 menjadi 5. Sehingga 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Baik, kita dengarkan cerita selanjutnya. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, jadi tadi yang sebelah kiri 35 dan yang di sebelah kanan adalah 15. Sebelah kanan ada 35. 35. 5 ditambah 5 hasilnya 10 sehingga ditulis 0 dan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Tadi menyimpan 1 sehingga menjadi 5. 15 ditambah 35 hasilnya adalah 50. Ternyata hasilnya adalah sama ya anak-anak, antara 35 ditambah 15 dan 15 ditambah 35 hasilnya sama-sama 50. Kita lihat gambar berikut ini. Kita mulai belajar sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Ini tadi gambar yang pertama, di sebelah kiri ada 35 daun kering dan sebelah kanan ada 15 daun kering. Kemudian Dayu menukarkan letaknya. Di sebelah kiri ada 15 dan di sebelah kanan ada 35. Ini adalah penjumlahannya. 35 ditambah 15 hasilnya 50. Kemudian untuk
15 ditambah 35 hasilnya juga 50 ternyata ya. Dibolak-balik hasilnya sama. Jadi ya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ingat, ini untuk penjumlahan ya anak-anak, jangan digunakan. Nah, sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada bilangan cacah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yakni bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Pada bilangan cacah berlaku sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran pada penjumlahan disebut sifat komutatif ya anak-anak. Jadi kalau ada kata sifat komutatif itu maksudnya adalah dibolak-balik hasilnya sama. Kita lanjutkan. Ayo kita coba kerjakan contoh berikut. 120 ditambah 930 sama dengan titik-titik. 930 ditambah 120 sama dengan titik-titik. Kita hitung dulu ya. Nah, kita hitung dengan cara bersusun. 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5, tepat sekali. Lalu 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10. Jadi 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Kemudian untuk yang bawah 930 ditambah 120. Kita hitung kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5. Iya. Kita tuliskan di atas di 120 titik-titik. Ya, karena di sini lawannya adalah 10 dan di sini kita isikan 120. Nah, dari penjelasan berikut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengerjakan soal matematika yang tadi. Belajar. Kalian kerjakan soal ini dan tulis di buku tulis. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola irama. Yuk, mari Bapak akan share screen video tentang pola irama. Iya, Pak. Yang baru bergabung di channel ini sebelum Hai teman-teman. Tonton video ini diharapkan teman-teman mampu memahami arti birama sebuah lagu. Oke, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya?
pola irama sederhana itu apa sih? Nah, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Jadi, pola irama sederhana adalah pola irama dalam musik atau lagu dengan menggunakan dinamika lagu yang sederhana serta iramanya mudah dihafal. Pola irama sederhana biasanya digunakan pada lagu-lagu anak-anak. Sebuah lagu yang menggunakan pola irama sederhana akan cepat diingat dan dihafal oleh penikmatnya. Teman-teman masih ingat tidak ya? Pola irama itu berjalan berdasarkan birama. Nah, birama itu apa sih? Oke, birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Birama ditandai dengan angka yang dibatasi oleh garis tegak lurus. Contoh birama nih, 2/4, 3/4, 4/4. Misalkan nih teman-teman, ada sebuah lagu yang ditulis dengan birama 2/4. Itu artinya berarti setiap birama terdapat 2 ketukan. Nah, tiap ketukannya bernilai 1/4. Kalau birama lagunya 3/4, itu artinya berarti setiap birama terdapat 3 ketukan. Nah, kalau lagunya berarti setiap biramanya memiliki. Dalam video kali ini kita akan membahas pola irama dan birama dalam lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Cemara pohon ambing, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ambing, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke teman-teman, lagu Cemara ciptaan Bapak Ate Mahmud ini merupakan lagu yang memiliki pola irama sederhana. Nah, lagu Cemara ini termasuk lagu anak-anak ya teman-teman. Memiliki birama 3/4. Itu artinya setiap biramanya terdapat 3 ketukan. Nah teman-teman, Nah, baik. Dari pembelajaran tadi, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Nah, jadi pola irama itu adalah bentuk susunan atau
untuk susunan tertentu mengenai panjang pendek bunyi pada lagu. Setiap bentuk lagu mempunyai pola irama yang berbeda. Irama sebuah lagu terdiri dari beberapa pola irama. Pola irama dapat sama atau berupa pengulangan atau dapat pula berbeda sedikit, bahkan bisa sangat berbeda. Pola irama yang sama disebut pola irama rata, yaitu bentuk pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau sama atas pulsanya. Berlatih melalui membaca notasi irama yang merupakan gerak musik yang berjalan teratur yang tidak dalam lagu tetapi dapat dirasakan sesudah lagu dilantunkan. Nah, materi yang tadi sudah Bapak sampaikan telah selesai. Untuk tugasnya Bapak akan kirim lewat grup WhatsApp, yaitu melalui link Quizizz. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Selanjutnya yang memimpin doa yaitu Tita Depi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.